Baik Pak, izin memperkenalkan diri, nama saya Putri Harunisa dari jurusan Pendidikan Bahasa dan Seni, Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia di Universitas Lampung. Tujuan saya mewawancarai Bapak adalah ingin mengetahui masalah yang sering terjadi di kelas, khususnya yang dialami oleh guru bahasa Indonesia ketika mengajarkan bahasa Indonesia di kelas gitu. Selain itu juga adalah untuk memenuhi mata kuliah penelitian tindakan kelas. Boleh Pak, silakan untuk memperkenalkan diri. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, nama saya Fathur Barok. Saya mengajar bahasa Indonesia di UPTD SMP Negeri 1 Batanghari, Lampung Timur. Adapun untuk permasalahan-permasalahan atau tindakan-tindakan apa saja yang harus dilakukan oleh guru ketika belajar di kelas apabila mengalami masalah atau kendala, misalkan kenapa kok anak-anaknya begitu malas dalam memperhatikan pelajaran, anak-anak begitu bosan dalam memahami pembelajaran ataupun memperhatikan gurunya. Nah itu mungkin alangkah baiknya guru yang harus punya inisiatif atau punya kreativitas dalam pembelajaran di kelas. Misalkan kalau di kelas 7 itu ada teks deskripsi, ada dan sebagainya, bapak itu. Nah misalkan ketika saya memberikan pembelajaran hari pertama mungkin masih semangat, hari kedua kenapa kok anak sudah mulai bosan dan lain sebagainya, mungkin perlu ada inisiatif dari guru. Misalkan dicoba dulu pembelajaran yang dia itu di kelas misalkan bosan, dipindah di luar kelas misalkan di taman ataupun di tempat-tempat lain. Kemudian apabila ketemu lagi pembelajaran sudah di taman, sudah ini dan sebagainya, kok masih aja siswa belum senang dalam pembelajaran bahasa Indonesia, mungkin inisiatif lagi dengan di perpustakaan. Nah, adapun di perpustakaan itu guru bisa mengambil alih pembelajaran itu dengan menggunakan proyek, misalkan memanfaatkan buku-buku pembelajaran atau buku-buku pelajaran atau buku-buku umum yang ada di perpustakaan. Misalkan siswa mencari buku, salah satu buku dan lain sebagainya, kemudian setelah mencari buku itu mereka disuruh membaca cepat, kemudian mereka bisa menyimpulkan dari buku tersebut, sehingga itu merupakan salah satu pembelajaran yang ada di kelas. Jadi misalkan menyimpulkan atau memberikan argumen kepada buku tersebut, baik atau buruk atau kekurangan atau kelemahan, nah itu dari membaca buku itu kan bisa secara langsung dipraktekkan. Nah mungkin ada lagi pembelajaran yang berikutnya, misalkan kalau sudah seperti itu bosan-bosan dan sebagainya, mungkin perlu ada kreativitas dalam pembelajaran, misalkan pembelajaran yang menggunakan audio visual misalkan. Jadi misalkan di mana letaknya mau di dalam kelas atau di perpustakaan itu boleh disediakan dengan video atau proyek LCD proyektor, kemudian anak itu memperhatikan salah satu film yang kita suguhkan, kemudian setelah memperhatikan atau menyimak sebuah film tersebut, setelah selesai mereka tidak dibiarkan hanya selesai nonton film, tetapi apa yang didapat dari film tersebut, karena di dalam film tersebut kita sudah mempersiapkan metode ataupun atau materi yang sudah dipersiapkan di dalam kelas. Misalkan di teks deskripsi juga bisa, eksposisi juga bisa, naratif juga bisa. Jadi di situ nanti misalkan apalagi teks naratif itu kan ada temanya apa anak-anak, nah itu seperti itu dari nonton film tersebut. Nah, jadi seperti itu tinggal gurunya saja lah memberikan kreativitas pembelajarannya. Jadi tidak hanya memberikan kreativitas atau inovasi kepada siswa, tetapi guru juga harus berkreativitas atau berinovasi dalam pembelajaran.
Berarti sejauh ini untuk upayanya itu yang mengajak siswa itu keluar dari ruang kelas dan juga memanfaatkan media pembelajaran ya Pak? Iya. Oke. Kalau untuk di SMP itu Bapak ngajarnya di kelas berapa saja? Di kelas 9 dan kelas 7. Kalau untuk materi pembelajaran gitu Pak, biasanya materi yang paling sulit gitu yang siswa sulit memahami itu ada kira-kira apa Pak? Kalau untuk per bab ya itu nggak bisa dikategorikan yang paling sulit bab ini bukan, tapi permasalahannya siswa itu pada hari itu, pada saat itu, pada momen itu mereka siap enggak, itu aja sih sebenarnya. Kalau di kelas 7 hampir rata-rata semua tidak ada masalah di pembelajaran. Tapi kalau yang secara apa ya istilahnya rinci, secara lengkap itu yang paling agak sulit untuk dipelajari ataupun anak-anak itu senang dalam pembelajaran itu pengkajian puisi. Ya, karena itu sulit untuk dicontohkan. Tapi kalau musikalisasi puisi mereka senang, tapi kalau puisinya sendiri nah mereka masih awam. Baik, terima kasih Pak untuk jawabannya. Jawaban dari Bapak ini akan menjadi penelitian untuk saya, terutama pada mata kuliah penelitian tindakan kelas. Baik.